Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakarastri Ardia Putri, Sarjana Pendidikan, ingin mempresentasikan teori dan praktik manajemen berbasis sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Dasar 2021. Yang pertama akan saya bahas yakni tujuan pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, menyebutkan komponen dan model-model manajemen berbasis sekolah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan teori dan praktik manajemen berbasis sekolah. Adapun tujuan pembahasan yang sudah sampaikan berikut rujukan utama dan rujukan pendukung dalam makalah yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas bersama-sama tentang teori dan praktik manajemen berbasis sekolah ini yakni pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen berbasis sekolah, karakteristik manajemen berbasis sekolah, komponen dan model MBS, serta teori dan praktik MBS itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas yakni pengertian MBS itu sendiri. Pengertian MBS menurut para ahli yakni Suparman menyatakan bahwa MBS adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memahami kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Uma Edi, pada tahun 2009 menyatakan bahwa sesuatu yang relatif maksudnya adalah adanya keseimbangan kekuasaan dan kewenangan atau power and authorities antara sekolah, pemerintah, kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat di dalam pengelolaan kurikulum yang bermutu. Yang ketiga, menurut Slamet, MBS adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otomatis atau mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam rangka pendidikan nasional dan dengan melibatkan semua komponen kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau partisipatif. Berikut adalah penjelasan dari para ahli dan pengertian menurut kelompok kami. Selanjutnya, fungsi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas dari satuan pendidikan masing-masing. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu tersebut. Yang keempat, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi pada setiap satuan pendidikan. Yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif dari setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni tujuan MBS itu sendiri. Berikut menurut para ahli. Yang pertama menurut Cheng 1996.
Gerakan berbasis sekolah atau manajemen berbasis sekolah yang sedang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan otonomi kedudukan anggota dalam menciptakan keuntungan kondisi dan partisipasi, perbaikan inovasi, akuntabilitas, dan pertumbuhan profesional yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Tuala pada 2017, MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian. Sedangkan menurut Tuala 2017, MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah. Ahli yang ketiga yakni Manu 2017. MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan MBS menurut kelompok kami yakni peningkatan efisiensi, efektivitas mutu, produktivitas, inovasi, dan pemerataan pada satuan pendidikan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawasannya. Selanjutnya, karakteristik manajemen berbasis sekolah, yakni ada 3, output, proses, dan input. Output merupakan hasil nyata dari pelaksanaan MBS itu sendiri, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Output itu sendiri sebagai evaluasi pelaksanaan MBS pada setiap satuan pendidikan. Proses merupakan berubahnya suatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam MBS sebagai sistem, proses terdiri atas proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses evaluasi sekolah, dan proses akuntabilitas. Sedangkan input itu sendiri merupakan segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk melaksanakan proses. Esensi evaluasi pada input ditekankan pada mendapatkan informasi tentang ketersediaan dan kesiapan input sebagai prasyarat untuk berlangsungnya proses tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni komponen dan model MBS. Komponen manajemen berbasis sekolah itu sendiri terdapat berbagai macam komponen. Yang pertama, kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen pengelolaan hubungan masyarakat. Serta yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Sedangkan model MBS itu sendiri terdapat efektivitas, yang mana ukuran dan yang menyatakan sejauh mana sasaran, kuantitas, kualitas, waktu telah dicapai setiap satuan pendidikan. Kualitas yakni gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Produktivitas adalah hasil perbandingan antara output dibagi dengan input itu sendiri. Baik output maupun input adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input berupa tenaga kerja, modal, bahan, dan energi. Sedangkan kuantitas output dapat berupa jumlah barang atau jasa tergantung pada jenis pekerjaannya. Berikut teori manajemen berbasis sekolah atau teori MBS itu sendiri. Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas atau principle of equifinality, di mana prinsip ekuifinalitas atau prinsip kesetaraan ini memiliki banyak cara yang berbeda untuk tujuan menekankan fleksibilitas pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua,
ada prinsip desentralisasi atau principle of decentralization. Desentralisasi merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dan harus diselesaikan di tempat yang tepat serta waktu yang efisien dalam pemecahan masalahnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip sistem pengelolaan mandiri atau Principle of Self-Managing System, di mana MBS menyadari pentingnya untuk mempersilahkan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Prinsip yang keempat yakni prinsip inisiatif manusia atau Principle of Human Initiative. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi manusia harus digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Yang terakhir adalah praktik dari MBS itu sendiri. Pengimplementasian manajemen berbasis sekolah di Indonesia cenderung belum sesuai yang diharapkan karena masih sebagian wilayah di Indonesia yang dapat mengimplementasikannya. Pemahaman tentang manajemen berbasis sekolah masih sangat sulit dipahami oleh para pemangku kepentingan di luar sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Dengan demikian, sumber daya manusianya lah yang harus segera dibentuk agar mempunyai kemampuan yang mumpuni. Berikut penjelasan teori dan praktik manajemen berbasis sekolah dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, komen, serta share ke teman-teman yang membutuhkan.